Nah, pemirsa, sebelum melakukan perjalanan berlibur di momen Natal dan juga Tahun Baru 2024-2025, tentunya jangan lupa untuk mengecek kondisi kendaraan Anda demi keamanan selama perjalanan menuju ke kampung halaman atau ke tempat liburan. Nah, lalu bagaimana untuk mempersiapkan kendaraan sebelum perjalanan jauh? Berikut liputannya untuk Anda. Sebentar lagi liburan pemirsa, siapa yang excited seperti saya? Nah, selain mempersiapkan outfit atau mungkin oleh-oleh untuk kita bawa liburan akhir tahun, penting nih untuk mempersiapkan kendaraan sebelum kita libur panjang. Apalagi ini masuk musim penghujan. Nah, kira-kira apa saja yang harus kita persiapkan? Ayo cari tahu. Nah, kebetulan saya sudah bersama teman saya, Mas Fitra Eri. Halo Mbak Pulpi, apa kabar? Ini Mas Fitra kayak juga lagi siap-siap untuk Kan bentar lagi liburan, jadi nggak ada salahnya kita cek mobil yang mau kita bawa liburan. Oke, boleh dong Mas. Kalau Mas Fitra ini kayaknya mobilnya hybrid. Yes, Kira-kira tahu apa aja. yang harus diperhatikan? Oke, sebenarnya mau mobil hybrid, mau mobil bensin, mau mobil listrik, itu semua perlakuannya sama. Kalau kita mau liburan, dua yang mesti kita persiapkan. Oke, Mobilnya sama orangnya. mobilnya kita dulu. mobilnya dulu ya. Oke. Mobil itu kita bisa melakukan yang namanya pre-trip inspection. Jadi itu adalah inspeksi sebelum berkendara. Dengan cara melihat sejumlah hal dari mobil, apakah itu sudah memenuhi standar keamanan. Tapi jauh sebelum kita melakukan pre-trip inspection, ketika kita mau berlibur, saya mau pakai mobil ini buat berlibur gitu ya. Tidak ada salahnya, apalagi kalau misalnya mobilnya sudah berumur di atas 5 tahun gitu ya. Nggak ada salahnya kita bawa ke bengkel resmi untuk dilakukan general check up. Nah, kalau misalnya kita malas ke bengkel resmi gitu dan kita ingin melakukan pengecekan sendiri, kita harus cek apakah mobil tersebut memenuhi unsur keselamatan. Seperti? Yang paling pertama, sebelum kita ngomong mesin segala macam, yang pertama adalah ban. Karena secanggih apapun mobil, berapapun harganya mobil, hanya ban komponen yang menempel ke aspal dan memastikan kita selamat. Ban ini kita bisa lihat dari kondisi fisik. Keempat ban ya, kita ambil contoh satu ban aja. Apakah ada sobek di situ? Kemudian kita juga harus perhatikan ketebalan tapak kita. Jadi bukan hanya semata-mata udah botak gitu Iya, ya. Kalau udah botak udah terlalu terlambat. Oke, itu ban. Ban. Kemudian ban yang paling penting adalah tekanannya. Apakah tekanannya sesuai dengan yang direkomendasikan untuk mobil tersebut? Kita jangan pakai feeling. Ini jangan kayaknya oke gitu ya. Iya, tapi Kita harus pakai alat ukur. Kalau kita nggak punya alat ukur, kita ke pompa bensin. Nah, bagaimana kita tahu ukurannya udah pas? Karena tiap mobil itu beda-beda. Untuk ini mobilnya Mbak Pulpi. Kita tinggal buka pintu depan. Di sini terteranya. ini tertera untuk Tekanan ban. Nah, inilah yang harus diikuti. Setiap mobil berbeda-beda. Nah, ketika ban sudah, kita yakin bannya sudah bagus. Yang berikutnya, lampu. Lampu depan dan lampu belakang, terutama lampu belakang. Kenapa? Karena lampu belakang ini berfungsi menginformasikan ke pengendara di belakang kalau kita mau belok, kalau kita mau ngerem. Nah, ban, lampu itu adalah yang paling vital untuk keselamatan. Baru abis itu kita melaju ke mesin. Mesin di sini ada beberapa cairan. Ini ada cairan pendingin mesin. Cairan pendingin mesin itu dia ditandai dengan ada tulisan coolant biasa di sini. Nah, ini berfungsi untuk menjaga mesin itu suhunya tetap terjaga, tidak terlalu panas. Kemudian ada minyak rem. Kemudian oli, level oli itu bisa dilihat dari satu perangkat yang namanya dipstick. Dipstick seperti ini. Nah, di sini ada juga batas minimal dan maksimal. Pastikan di antara itu. Iya. Nah, kapan kita tahu oli itu harus diganti? kapan? Itu sebenarnya adalah melihat dari kapan terakhir mobil ini diganti olinya.
Biasanya mobil itu amannya 5.000 km sekali ganti oli. Kalau kita memang sudah lewat dari 5.000 atau sudah mendekati, apalagi perjalanan liburan biasanya jauh kan. Itu tips mobil. Nah, kalau akhir tahun ini kan, ini memang diprediksi dari BMKG akan hujan deras. Yes. Ada tips tersendiri nggak untuk safety drivingnya? Tadi ban udah ya. Udah. Ban pastikan di atas tread wear indikator. Kedua, yang banyak disepelekan orang dan baru menyepelekan itu ketika hujan, wiper. Karet wiper ini adalah barang habis pakai. Dia ketika masih baru, dia sapuannya itu bersih dan sempurna. Tapi ketika sudah lama, dia akan menimbulkan garis-garis yang menimbulkan mengurangi visibilitas pada saat hujan. Nggak ada salahnya kita ganti kalau kita nggak yakin, ganti saja, ini tidak mahal sama sekali. Kemudian sebelum berangkat, selain oli, minyak rem, pastikan wiper washer alias air wiper itu juga ada. Tadi saya bilang faktor berikutnya adalah orang. Orang itu harus dalam keadaan fit untuk bisa mengemudi dengan aman. Jadi pastikan kalau bisa kita mengemudi di jam biologis kita. Kalau kita biasa bangun dari jam 7 pagi, tidur jam 9 malam, sebaiknya jangan di luar jam itu. Dan pastikan istirahat cukup, kemudian kalau bisa ngajak teman atau keluarga yang bisa bergantian mengemudi. Biar nggak selelah Jadi sendirian. 2 jam sekali itu kita bergantian. Kita banyakkan stres di jalan. Ketika kita stres di Macet, jalan, gitu. iya karena macet atau apapun, kita jadi emosi tidak terkendali. Jadi harus mindsetnya dari awal, kita liburan akhir tahun, Kita pasti happy-happy. macet. Oh. Pasti macet, kita happy-happy aja pas macet. Oke, Jadi ketika nggak macet, dinikmatin aja. iya. Itu tips yang paling penting pemirsa. Macet nggak macet dinikmatin aja. Macet nggak macet, anggap aja macet, tapi kita harus Dan tetap nikmatin. kita harus happy karena Iya. memang niatnya mau liburan akhir Iya. tahun yang semua orang juga liburan. Iya, iya, Oke, makasih banyak Mas Bita. Sama-sama, Mbak atas Pulpi. tips. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.